memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bergabung di dalam majelis-majelis ilmu dalam rangka meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setiap makhluk yang hidup itu membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Baik manusia maupun binatang, semuanya membutuhkan makanan maupun minuman. Dan terlebih daripada itu adalah hati. Hati kita itu juga membutuhkan nutrisi. Dan nutrisi hati adalah al-ilmu. Barang siapa yang memiliki hati dan tidak pernah diberi nutrisi ilmu, maka dikhawatirkan lama-kelamaan hati tersebut akan mati. Maka ketika hati mati, akan sangat sulit sekali menerima sebuah ilmu, sebuah nasihat. Sehingga ketika hati mati, maka itulah kerugian yang paling nyata di dunia, terlebih lagi di akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya harta, anak, dan semuanya tidak ada yang manfaat ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka-mereka yang membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati ketika di dunia selalu diberikan nutrisi ilmu, selalu dibimbing dengan iman, dengan ilmu, sehingga dia bisa menjadi hati-hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, mengajari kita semua akan arti sebuah kehidupan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sampai di halaman 51 dari kitab Wasayal Aba lil Abna, pertengahan di bab yang ke-17, halaman 51, sekarang membahas tentang al-khauf. Setelah kemarin di awal bab 17 kita membahas tentang at-taubah. Taubat, di antara taubat yang benar adalah di antaranya memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Di antaranya adalah an-nadamah atau penyesalan terhadap setiap maksiat yang dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan kemaksiatannya, karena orang mukmin itu tidak akan pernah terjerumus dalam kesalahan yang kedua kali. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan diri dari semua hal-hal yang mengantarkan kepada kemaksiatan tersebut. Apa yang menjadi perantara terjerumusnya dalam kemaksiatan, maka kita ikut menghindarinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang khauf, tentang rasa takut. Kita baca dari ya bunayya al khaufu minallahi, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Ya bunayya, wahai anakku, al khaufu minallahi, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yahulu bainal mar'i wa dzanbihi,
menghalangi antara seseorang dan dosanya, atau boleh juga memisahkan antara seseorang dan dosanya. Faman ishtadda khaufuhu, barang siapa yang ishtadda khaufuhu, rasa takutnya itu besar, min rabbihi, dari Rabbnya, faqallama, maka sedikit sekali yaqtarifu khati'atan, melakukan kesalahan minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan yang ada. Fakhafillah, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya, wahai anakku. Khaufan, rasa takut yang yahulu, menghalangi, bainaka, antara dirimu, wa baina mukhalafati amrihi, dan antara menyelisihi perintahnya Allah. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad Syakir, beliau di dalam bab ini juga mengajarkan kepada kita semua untuk menanamkan karakter pada anak, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita menanamkan rasa takut kita, takut anak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut itu tidak bertepi. Artinya rasa takutnya luas dan bisa mengawal dia dimanapun mereka berada. Baik itu adalah dalam keramaian ataupun dalam kesendirian. Ini rasa takut apabila karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah guru yang sangat bagus sekali di dalam menanamkan rasa takut kepada anak itu, ya. Sampai guru ini menguji anak-anak didiknya. Kata guru ini, "Nak, saya berikan burung, semua 5 anak ini diberikan burung satu-satu. Nah, saya berikan burung ini kepada kalian. Maka sembelihlah burung ini, ya. Kamu boleh menyembelih burung ini dengan syarat tidak dilihat oleh siapapun." Maka ketika anak-anak ini pergi saling berpencar mencari tempat yang tidak dilihat oleh siapapun di situ, maka mereka ketika menjumpai tempat yang sepi, tidak ada seorang pun melihat, mereka menyembelih. Namun ada satu anak yang dia ini tidak menyembelih burung tersebut. Ketika kumpul kembali, ditanya, "Kenapa engkau tidak menyembelih burungmu?" Maka jawab anak ini, "Saya bingung, wahai Syekh, di mana saya menjumpai tempat yang tidak ada yang melihat. Sedangkan kita di setiap saat dan di setiap tempat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak berani menyembelih karena saya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi merasa bahwa dirinya ini selalu dilihat oleh Allah, takut menyelesaikan perintah dari sang guru. Sebab sang guru mengamanahkan boleh disembelih asal tidak ada yang melihat. Tapi tidak ada di dunia ini satupun tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menggambarkan, menanamkan rasa takut kepada anak, ini adalah karakter yang sangat-sangat terpuji, ya, menjadikan moralitas anak kita
itu menjadi moralitas yang unggul, yang baik. Ketika dia itu diberikan amanah, dia akan melaksanakan amanahnya. Ketika dia diberikan tugas, akan melaksanakan tugasnya. Ketika dia memegang barangnya orang lain pun akan menjaganya. Karena apa? Punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintahnya fakhafillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana rasa takut itu yang menghalangi kalian dari memisahkan antara kalian dengan dosa-dosa kalian dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ya rasa takut yang ada pada kita itu tidak menghalangi kita dari maksiat-maksiat yang kita lakukan. Maka pembahasan rasa takut ini di dalam Al-Quran itu banyak. Ya. Rasa takut itu sebenarnya ada dua macam. Ya. Kalau kita bagi lagi tambah ada tiga macam. Al-Khawf itu yang pertama adalah mahmud, ghairu mahmud, fitrah. Ada rasa takut yang sifatnya itu adalah mahmud, yaitu terpuji, dan ini adalah hukumnya wajib. Ada yang sifatnya ghairu mahmud, dan ini adalah haram, ya, haram atau dilarang, ya, haram. Kemudian yang fitrah ini adalah rasa takut yang memang secara manusiawi. Dua rasa takut ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 175. Di dalam surat Al-Maidah ayat 175, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dua rasa takut. Takut yang wajib dan takut yang dilarang. Apa takut yang wajib dan yang dilarang? Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran 175. Surat Ali Imran ayat 175. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, para setan dan wali-walinya itu. Wa khafuni in kuntum mu'minin, tapi takutlah kamu kepadaku jika kalian itu orang-orang beriman. Fala takhafuhum, jangan kamu takut kepada setan. Itu masuk kepada takut yang haram, takut kepada setan. Kemudian di sini takut kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para setan ini
memberikan sebuah rasa takut, rasa was-was kepada para manusia dengan mengerahkan segala bala tentaranya untuk menakut-nakuti manusia. Apa yang ditakut-takuti? Di antaranya mungkin ya, takut pada kemiskinan, takut pada masa depan, takut raiso ngekeimangan anake, raiso biayai sekolah anake. Kan ada ayat itu ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kamu bunuh teman-temanmu karena takut nggak bisa ngasih makan. Khasyata imlak, nggak bisa memelihara mereka, nggak bisa ngasih nafkah mereka. Itu adalah rasa takut yang ditimbulkan dari was-wasnya syaitan. Bagaimana mungkin kita ini takut dengan masa depan yang belum pernah kita alami? Besok saya mau makan apa ya? Atau besok anak saya jadi apa? Apa ya? Saya nggak punya pekerjaan, nggak punya duit yang cukup, ya. Atau khawatir, takut dengan masalah-masalah yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka rasa takut ini adalah rasa takut yang ditimbulkan oleh syaitan. Nah, kita diperintahkan sama Allah jangan takut kepada semua itu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara terjadinya orang-orang yang futur di dalam kehidupannya, putus asa di dalam kehidupannya, mereka adalah orang-orang yang menuruti rasa takut yang ditimbulkan oleh setan ini. Ya mungkin khawatir dikasih sakit, takut akan kematian, ya takut nggak sembuh-sembuh, ya. Kemudian dikasih anak banyak, takut pada keleleran. Dikasih apa lagi? Dikasih musibah, takut yang ya keterlaluan. Bahkan dikasih anak perempuan semua, itu ada rasa takut di dalam hatinya. Anakku kok wedok kabeh iki piye? Ya, takut yang keterlaluan di dalam hatinya. Maka masalah-masalah yang timbul, usaha yang bangkrut dan seterusnya itu adalah rasa takut yang ditimbulkan oleh setan. Fala takhafuhum, enggak usah khawatir, enggak usah takut sama mereka, karena sesungguhnya setan itu tidak bisa menentukan sedikit pun dari setiap kejadian yang ada di muka bumi ini. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sebuah musibah pun yang menimpa pada kita kecuali musibah itu atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah ya, di antara banyaknya orang-orang yang sedih berkepanjangan karena memiliki sebuah permasalahan dalam kehidupannya, entah itu hutang, entah itu apalah ya dan seterusnya, masalah-masalah kehidupan ya. Maka itu diantara obatnya adalah beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan takut menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi, ya. Rasulullah bersabda, "Al-imanu biqadaihi wa qadarihi yuzilul ham wal hazan."
Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-imanu biqadaihi, beriman dengan ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu yuzilul ham wal hazan, akan bisa menghilangkan alham, ya, rasa kegundahan, wal hazan, dan kesedihan. Udah bertahun-tahun nikah, ya, belum juga dikasih momongan, sudah bertahun-tahun usaha nggak juga ada hasilnya, ya. Sudah berkali-kali mencoba ngelamar pekerjaan juga nggak diterima-terima, begitu ya. Nah, itu obatnya sebenarnya cuma satu, al-imanu biqadaihi wa qadarihi, beriman kepada ketentuan Allah dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan di dalam hadis ini kalimat alham, iman kepada ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dapat menghilangkan alham. Alham itu adalah rasa takut, ya, yang telah berlalu, rasa takut dari musibah yang telah berlalu, ya. Maka kalau ada orang yang nggak hilang-hilang memikirkan musibah-musibah yang telah lalu, maka ya obatnya ini. Kadang kenapa orang itu susah menghilangkan masa lalunya? Karena selalu diingat-ingat, ya, sampai timbul rasa balas dendam, ya, timbul rasa marah, timbul rasa benci dan seterusnya. Kenapa? Karena selalu mengingat kejadian-kejadian yang telah lalu. Dulu dia pernah gituin sama saya, dulu dia pernah ngomong begini sama saya, dulu dia pernah berlaku kasar sama saya. Enggak hilang-hilang. Dan itu adalah setan. Ya. Sedangkan al-hazan itu adalah rasa takut yang dikhawatirkan akan masa depannya, akan masa depan. Nah, besok jangan-jangan saya nggak punya anak lagi, ya. Gimana kalau sampai saya tua nggak punya anak? Dan begitu seterusnya, ya. Kekhawatiran itu, dan itu bisa sembuh dengan beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kullu tajri fi hadzal alam tahta qadarillah. Setiap yang terjadi di alam semesta ini semuanya terjadi karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka fakhafillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa takut itu, ya, bisa menghalangi kita dari dosa-dosa kita, menghalangi kita dari menyelesaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena saking khawatirnya, saking takutnya, kadang-kadang orang itu, ya, nggak menerima takdir Allah, nggak menerima ketentuan Allah, dia mengambil jalan yang pintas, ya, yang tidak dengan ilmu, bahkan itu diambil dengan jalan kesyirikan. Ya, apa? Mungkin pesugihan, mergawe pirang-pirang tahun rasa suge. Akhirnya karena rasa takut yang begitu sangat besar, sehingga dia mengambil rasa khawatir yang nomor 2, haram. Ya, wah, nanti kalau aku nggak ke pesugihan, aku nggak sugih. Ya, akhirnya datang ke pesugihan, datang ke dukun, ya, tuku tuyul, ya, tuyule ngerti politik. Akhirnya apa? Tuyule besi. Ayo, gak usah wedi karo KPK, gak usah wedi karo Allah, ya, dan seterusnya, korupsi, lain sebagainya bisa terjadi, ya. Nah, ini takut kepada setan, takut kepada kesyirikan, ya, maka ini masuk dalam kategori takut yang haram, takut yang masuk dalam dosa syirik, na'udzubillah, ya.
Nah, sedangkan al-khaufu al-fitri, takut secara fitrah, itu adalah takut secara manusiawi yang sudah ada pada diri manusia sejak dia lahir. Ya, seperti kita ini takut mungkin ya dengan ular besar, dengan binatang buas, dengan apalah yang lain, itu tidak disebut ya syirik, karena itu adalah naluri atau fitrahnya manusia, ya, rasa takut yang semacam ini. Maka jika kita bisa menempatkan takut kita pada yang nomor pertama, yaitu al-khaufu al-mahmud, maka itu adalah bernilai ibadah. Bernilai ibadah yaitu ibadah hati, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya, jika terjerumus dalam rasa takut yang kedua, ghairu mahmud atau syirik, ya, maka ini bernilai dosa besar. Maka kalau orang takut kepada Allah itu dikasih amanah apapun, dia akan melaksanakan. Tapi kalau takut hanya dengan KPK kan bisa diakali itu ya, sembunyi-sembunyi, bahkan bisa dibeli juga orang-orang KPK itu. Ya, nggak usah takut sama KPK-nya, kan bisa kita beli, ya. Kita korupsi 300 triliun di penjara, tebus denda paling 100 miliar, cukuplah buat mereka bagi-bagi, isek bati akeh. Nah ini naudzubillah ya. Kemudian kita lanjut, wala tai'as. Maka rasa takut, ya, pesan Syekh Muhammad Syakir selanjutnya, wala tai'as, jangan kamu putus asa min rauhillah, dari rahmatnya Allah. Idza faratat minka, apabila faratat minka, telah berlalu darimu, khoti'atun, kesalahan. Maksudnya di masa yang lalu kamu telah melakukan kesalahan. Jangan putus asa, jangan putus asa, jangan bersedih dengan itu, dengan masa lalumu yang kelam, yang dulu mungkin mantan preman, yang dulu mungkin bahkan mantan pezina, yang dulu mantan penjual minum khamr, yang dulu mantan pembunuh bayaran. Enggak usah khawatir dengan itu semua. Wabtahil ilallah, dan berdoalah dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sirrika wa jahrika, di dalam kesendirianmu dan di dalam ya jahrika, penampakanmu. Baik kamu secara sendiri malam-malam, di tengah malam qiyamul lail, kamu ibtahil bermunajat kepada Allah, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kamu dalam sholat-sholat berjamaah dalam segala waktu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Was'alhul afwa, untuk meminta al-afwa, kemaafan, wal maghfirah, ya, dan ampunan. Inna rabbaka ghafur rahim, sesungguhnya Rabbmu adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalimat al-afwa, ada kalimat afwa wal maghfirah. Afwa itu maknanya adalah mintalah maaf. Kan seringkali kita kalau punya salah sama teman, kita bilang afwan gitu ya, afwan. Nah, selama ini yang kita pahami adalah maaf. Kalimat afwan itu kalau makna lebih dalamnya adalah kita meminta kepada saudara kita agar saudara kita itu melupakan kesalahan saya. Itu kalimat afwan tafsirnya, ya, agar saudara kita melupakan kesalahan saya. Ya, dengan kata lain, kalau kita bilang afwan ya akhi, wahai saudaraku, tolong lupakan kesalahanku yang telah lalu. Itu ya. Sedangkan al-maghfirah itu adalah agar Allah itu menghapus dosa-dosa kita. Maka kalau kita minta Allah ya dengan minta afwan,
al-afu kepada Allah, maka kita minta kepada Allah supaya Allah itu melupakan ya dosa-dosa kita yang telah lalu dan menghapus dosa-dosa kita ya yang telah ada. Nah, itu sesungguhnya Rabb kita itu adalah Ghafurur Rahim. Kemudian, ya bunayya, wahai anakku, idza asabatka musibatun, apabila telah menimpamu musibatun, sebuah musibah, fi nafsika, pada dirimu, au malika, atau hartamu, au fi azizin indaka, atau pada sesuatu yang berharga padamu, fasbir, maka bersabarlah, wahtasib, dan merenunglah, ya berharaplah, maksudnya berharaplah ajroka, pahalamu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qabil qadha Allah, dan terimalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadarahu, dan takdirnya, birridha wal qabul, dengan rasa ridha dan qabul, menerima. Kecepatan tak kali jadi. Oke, kita lanjut ya. Washkur maulaka, dan bersyukurlah kepada maulaka, pelindungmu, Allah Subhanahu wa ta'ala, ala lutfihi, atas kelembutannya bika kepadamu, wa ihsanihi, dan kebaikannya ilaika, kepadamu, lam yudha'ifil musibah alaika, karena Allah tidak melipat gandakan musibah atas dirimu. Artinya musibah itu cukup segitu gitu. Padahal Allah mampu menurunkan musibah yang lebih besar. Maka disitulah rahasianya kenapa kita itu setiap kali mendapatkan musibah atau ujian, ya sebisa mungkin kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, ya. Kecelakaan, alhamdulillah, ya. Bangkrut, alhamdulillah. Terus apa nih? Ya, kebakaran omahe, alhamdulillah. Durung duwe mong-mongan, alhamdulillah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya mampu memberikan ujian kepadamu lebih berat daripada itu, tapi cukup segitu ujiannya Allah. Ya? Sepeda hilang, alhamdulillah. Tinggal mati, alhamdulillah. Ya, kabeh alhamdulillah. Ya, termasuk Umar ibn Khattab, ya pernah ditinggal anaknya meninggal, ya alhamdulillah, soalnya hanya satu anaknya yang diambil, tidak dirinya, ya tidak istrinya juga, tidak yang lain-lain. Alhamdulillah, ya maka katakanlah alhamdulillah. Makanya orang mukmin itu kalau dia mengerti ujian Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya sungguh tidak ada yang membuat sedih pada dirinya, ya justru akan membuat dia lebih bersyukur. Kenapa? Karena ujian Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah diantara bentuk lutfinya Allah, bentuk kelembutannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan cintanya Allah kepada kita. Dalam hadis yang lain, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum, maka dia akan mengujinya. Husnudzan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Ustaz, kenapa harus saya yang diuji kehilangan mobil,
kan masih bisa Allah menguji yang lain. Kenapa harus saya yang tidak diberikan kesuksesan dalam usaha saya? Kan yang lain masih bisa Allah menguji. Kenapa harus saya? Ya. Karena hanya kamu yang mampu dan kamu yang paling cocok. Itu jawabannya. Ya. Orang lain nggak cocok untuk diuji sama itu. Yang paling cocok adalah kamu. Dan Allah adalah yang paling tahu kenapa harus kamu. Karena kamu yang paling pantas untuk mendapatkan ujian itu. Maka tidak perlu, ikhwan fillah sekalian, kita itu mempertanyakan perbuatannya Allah. Nggak perlu, nggak penting. Ya, tapi apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah pahalanya Allah dan kelembutannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata-kata selanjutnya. Was'alhul lutfa, dan mintalah kepada Allah al-lutfa, kelembutan fil qada'i wal qadari, di dalam ketentuan Allah dan takdirnya Allah. Waqul, dan berdoalah. Nah, ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku la as'aluka raddal qadha, tidak meminta kepadamu raddal qadha, untuk menolak ketentuanmu. Ya. Aku tidak meminta kepadamu untuk mengembalikan takdirmu, gitu, untuk menolak takdirmu. Walakin, akan tetapi, as'aluka, aku memohon kepadamu al-lutfa fihi, kelembutanmu di dalam ujian ini. Jadi bisa jadi, ikhwani fiddin, ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu adalah bentuk kelembutannya Allah, sapaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk orang-orang yang mungkin tidak pernah sholat, ya, diuji sama Allah, musibah, mungkin bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah, pengen menyapa dan menegur orang itu kok nggak sholat ya hambaku ini, ditegur lewat nasihat ceramah nggak nyentuh, ditegur lewat bacaan-bacaan buku juga nggak nyentuh, ya ditegur lewat musibah, ya sakit mungkin, kecelakaan mungkin, kemudian jatuh dari tempat yang tinggi mungkin, supaya ingat bahwa dia itu harus kembali kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un, dan kami telah menguji mereka, termasuk para anbiya dan para rasul, dan kami telah menguji mereka bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, dengan kenikmatan-kenikmatan, wasayyiat, dan keburukan-keburukan. Apa fungsinya? La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, sesungguhnya musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bisa jadi bermakna sapaan Allah yang kangen dengan kita untuk berkomunikasi dengan kita. Maka husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa sakit itu kita bisa lebih banyak berdoa, kita lebih banyak berzikir, kita lebih banyak untuk bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sekalian, ya. Ya bunayya, wahai anakku, lawit tala'ata 'alal ghaibi, kalau sekiranya engkau mengetahui hal yang gaib, lakhtarta sun Allah bika, engkau pasti memilih sun Allah, perbuatannya Allah kepadamu, ya, atau takdirnya Allah yang telah Allah takdirkan kepadamu. Fama min musibatin, maka tidak ada musibah pun illa wa indallahi a'zam, kecuali
di sisi Allah itu mampu mendatangkan musibah yang lebih besar minha dari musibah yang ada. Allah. Jadi Allah bisa saja mendatangkan musibah yang lebih besar, dan tidak hanya itu ya, musibah yang telah Allah berikan kepada kita itu kalau kita nengok musibah di tempat-tempat yang lain itu bisa jadi sudah terjadi musibah yang lebih besar daripada apa yang menimpa kita. Setiap kali musibah yang menimpa kita itu pasti ada orang lain yang tertimpa musibah yang lebih besar dari musibah kita. Kalau kita hari ini mungkin kita nggak bisa, bingung cari uang untuk makan dalam keseharian, ya cari orang-orang yang lebih rendah daripada kita, mungkin yang nggak punya pekerjaan, mungkin yang ngemis-ngemis di jalanan, mungkin yang ya bahkan kita seringkali nengok-nengok di perempatan lampu merah itu dengan mereka mencari nafkah dengan gayanya seperti itu, dan berbagai macam orang-orang yang ada di situ. Lebih dari itu mungkin mereka tetap harus bersyukur ketika mereka melihat saudara-saudara kita di Palestina yang mereka tidak hanya kelaparan tapi juga diuji dengan rasa takutnya, rasa khawatirnya, berceceran darah dan nyawa, harus menghadapi pasukan yang bersenjata padahal mereka tidak bersenjata. Setiap detiknya mendengarkan bom-bom yang jatuh di atas mereka. Seperti itu, kalau kita merenung jauh ke sana, maka kita akan selalu bisa bersyukur. Maka Rasulullah SAW beliau sabda, "Unzur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum." Lihatlah, perhatikanlah kepada mereka yang Allah uji, kepada orang-orang yang di bawah kalian. Wala tandur ila man huwa fawqakum. Jangan engkau lihat orang-orang yang berada di atas kalian. Hari ini mungkin ya, kalau kita itu hanya memiliki sepeda ondel, maka jangan melihat yang punya sepeda motor, tapi lihatlah yang jalan kaki. Hari ini kita punya sepeda motor, jangan melihat yang punya mobil, lihatlah yang pakai sepeda ondel. Hari ini kita punya mobil, jangan melihat yang punya spur. Yang punya spur jangan melihat yang punya pesawat. Hari ini yang usahanya baru omsetnya 1 bulan 5 juta disyukuri. Jangan melihat yang omsetnya 20 juta. Lihat yang omsetnya 1 bulan 500 ribu atau di bawahnya. Ya. Maka ini penting untuk menumbuhkan rasa nerima kita terhadap setiap takdirnya Allah. Fala tunazi'il aqdara. Jangan kamu tunazi'il aqdar, menolak takdirnya Allah, wala ta'tarid, dan jangan kamu membangkang ala maulaka, atas pelindungmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahul fa'al gitu ya. Kalau ada yang faqol salah, nah itu diganti, ko itu a ya, pakai tasjid. Fa innahul fa'alu, maka sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala al-fa'al, yang maha berbuat apa saja, 5 yurid, apa saja yang dia kehendaki. Wala radda liqadaihi, dan tidak ada yang bisa menolak ketentuannya. Wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang menghukum tentang kebijakannya. Yaf'alu ma yasha, dialah Allah yang melakukan apa yang dia kehendaki. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah,
sesungguhnya kehidupan orang mukmin itu sesungguhnya tidak pernah bersedih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ajaban li amril muslim, sungguh takjub mengherankan perkara orang muslim, idza in asabathu syarran fasabara fahuwa khairul lah. Jika seorang mukmin itu ditimpa sebuah keburukan, kemudian dia bersabar, maka itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu khairan fasyakara fahuwa khairul lah. Apabila dia ditimpa sebuah kebaikan, kemudian dia bisa bersyukur, maka itu juga baik bagi dirinya. Maka tidak ada yang membuat orang mukmin itu sedih. Ditimpa musibah ya dia senang, ditimpa kebaikan ya dia senang. Ya, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita mengetahui ya hikmah-hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo Pak Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kalimat haus yang berarti takut. Mungkin haus di sini ini takut yang dibolehkan. Ini kalau menurut saya. Ini takut secara tobi atau secara manusiawi. Bagaimana di dalam Al-Quran kalau sudah dijelaskan walaupun bisa ini minal haufat. Dan pasti akan kamu isi dengan sedikit ketakutan atau rasa dan rasa lapar. Ini mungkin takut yang harus diberikan. Kalau memang takut di sini sudah ditakdirkan dengan kita dari Allah. Sedangkan khosya itu kan juga punya arti takut. Tadi sebagaimana yang dibaca wala taqulu Allah Khosyat imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kamu takut jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, dan kami yang akan memberi rezeki mereka, maksudnya anak dan kamu. Nah ini mungkin fasa ini yang tidak dibolehkan, itu ini kan karena khawatir yang berlebihan gitu, takut kesakitan gitu. Iya. Ini mungkin takut yang tidak dibolehkan fasa ini. Baik. Ya, jadi memang tambahan dari Pak Labib ya. Tadi sudah terbagi di situ ya. Jadi rasa takut yang tidak dibolehkan adalah rasa takut yang memang ketergantungan di dalam dirinya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dia keterlaluan di dalam rasa ketakut tersebut. Dan takut yang diwajibkan adalah takut yang tadi, yang takut kepada Allah, yang bisa, dengan catatan yang bisa menghalangi dia dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan rasa khosyah itu ada kaitannya di dalam yang pertama ini. Khosyah, makna khosyah itu terkandung di dalamnya adalah makna yang terselimuti dengan ilmu. Artinya khosyah, makna khosyah itu ya, itu lebih tinggi daripada khauf itu sendiri. Artinya khauf, rasa takut, jika di atasnya lagi itu adalah khosyah. Maka di dalam ayat yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah, kemudian takut yang tabii atau yang fitri ini adalah takut yang tadi, ya, takut yang seperti yang disebutkan oleh Pak Labib bahwa takut seseorang kepada kemiskinan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat, dan seterusnya. Itu adalah rasa takut yang fitrah, ya. Oh, ini pasti terjadi, iya. Ini memang yang kita alami. Cuman tidak boleh takut yang tabii atau yang fitrah yang semacam ini itu menjalar kepada takut yang haram.
Karena bisa saja karena rasa takutnya dia kepada kemiskinan, akhirnya beli tuyul tadi itu, ya, yang tadi saya sampaikan, ya, khawatir, aku nanti nggak bisa, daripada gitu aku tak temu tuyul. Nah, akhirnya apa? Masuk pada takut yang haram, ya. Nah, maka ini penting untuk kita ketahui, jangan sampai rasa takut yang tabi'i, yang fitri ini itu mengantarkan kita kepada rasa takut yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Sambung. Alhamdulillah. Insyaallah besok kita akan bahas di bab yang ke-18. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.